Hai Intimates, ketemu lagi di Bincang Intim. Hari ini kita mau jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya Oi mau ngingetin lagi untuk selalu pakai masker sebelum keluar rumah dan rajin-rajin cuci tangan ya Intimates. Atau bisa bawa hand sanitizer sendiri nih. Kita mau jalan-jalan kemana? Ikutin kita ya. Nah, kita udah sampai nih di klinik fisioterapi Gang Sehat. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar dunia fisioterapi. Kita masuk dulu yuk. Yuk. Oke Intimates, kita sudah ada di klinik fisioterapi Gang Sehat. Sudah hadir di sini bersama kita Bang Rido Budi Rahmat atau yang biasa disapa Bang Edo. Ya, benar. Apa kabar Bang Edo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang Edo? Sehat. Oke, Bang Edo ini harus selalu jaga kesehatan nih. Harus selalu fit karena Bang Edo di sini sebagai Saya owner dari fisioterapi Gang Sehat dan Griana Gang Sehat di sini. Griana Gang Sehat. Oke, Bang Edo, jelasin sedikit dong Bang Edo. Mungkin Intimates di sini. Jadi Intimates ini panggilan sayang kita buat teman-teman intim nih Bang Edo. Oke. Jadi mungkin Intimates di sini kan masih belum terlalu familiar nih sama fisioterapi. Apa sih fisioterapi itu Bang Edo? Fisioterapi itu penanganan yang berfokus pada gerak dan fungsi. Nah, itu mau itu individu ataupun kelompok. Jadi dia bisa menangani, kalau kelompok itu biasa kita dengan tim olahraga atau kelompok atau komunitas seperti itu. Tapi kalau individu ya seperti pelayanan di klinik seperti itu. Dan spesifikasi dari fisioterapi Gang Sehat ini lebih berfokus kepada sport injury dan neuro rehabilitation. Neuro rehabilitation. Ya, rehabilitasi. Jadi kayak kasus-kasus saraf pusat kayak stroke kayak gitu. Nah, jadi lebih tepatnya kita pengen satu fisioterapi itu pegang kasusnya itu aja gitu. Jadi spesifik gitu ya. Spesifik. Jadi fisioterapi ini nggak boleh nih megang kasus ini gitu. Misalnya orang yang biasa megang stroke nggak boleh megang olahraga. Kayak berarti gitu. Untuk terapisnya memang hanya menangani kasus-kasus spesifik gitu ya. Jadi kan di sini kan juga pasti banyak teman-teman terapis kan ya. Iya. Nah, berarti satu terapis itu dia hanya menangani satu case spesifik. Iya. Tidak semua case dipegang nih. Iya. Misalnya yang seneng dengan cedera olahraga gitu, ya megangnya olahraga gitu. Biar sesuai passion ya. Iya. Passion. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kan Bang Edo, kalau di Pontianak sendiri ya, kita kan masyarakatnya nih masih awam nih soal fisioterapi. Mungkin kan kalau misalnya ada cedera, keseleo apa, larinya masih ke pengobatan-pengobatan alternatif. Ya. Kan ya. Nah, sementara dari sudut pandang terapis nih, Bang Edo sendiri, kenapa sih kita tuh sekarang sudah mulai harus aware nih terhadap kehadiran fisioterapi ini? Apakah memang dari sisi penanganan lebih aman atau lebih bisa membantu proses recovery atau gimana Bang Edo? Mungkin kalau bicara tentang fisioterapi karena memang ada sekolahnya ya Kak ya. Saya menghabiskan menempuh waktu sekolah itu S1-nya 5 tahun, terus lama banget ya, 5 tahun, terus untuk profesinya saya habiskan waktu ya kurang lebih 2 tahun lah kayak gitu, satu tahun lebih lah kayak gitu. Berarti untuk ilmunya sendiri juga kurang lebih kayak dokter ya Bang Edo? Masih dalam jalur akademisi medis, kayak gitu. Cabang ilmu kedokteran lah, ya kayak gitu. Karena kita punya alat ukur Kak, kita punya instrumen yang dimana kita punya ibaratnya berdasarkan dari evidence base, berdasarkan dari literatur, kita punya alat ukur yang dimana kalau memang
oh ini bisa dikerjain, oh ini nggak bisa dikerjain, oh ini harus operasi, ini nggak boleh operasi, oh ini sembuhnya sekian, ini melalui rehabilitasinya sekian, kayak gitu. Kalau kita bicara tentang konvensional, artinya kita bicara tentang absolutisme, ibaratnya turun temurun. Ya, nah, betul. Artinya alat ukurnya untuk menentukan dari sebuah treatment, mungkin itu untuk yang konvensional lebih mengacu pada empiris, pengalaman. Nah, mungkin itu perbedaan secara antara scientific, sainsnya dengan yang bicara tentang pengalaman. Nah, mungkin walaupun kita nggak bisa lepas dari pengalaman itu sendiri, tapi ada ukuran-ukuran yang memang dipegang sama fisioterapi dalam memberikan treatment. Nah, berarti kayak di sini, kayak tadi kan Bang Edo juga sudah singgung ya, ada juga penanganan stroke di sini kan. Jadi jenis pelayanan terapi yang tersedia di fisioterapi Gang Sehat ini apa aja Bang Edo? Sama pada umumnya, ada electrical fisioterapi, ada sport massage di sini, juga ada electrical stimulation, itu yang biasa disetrum. Nah, kalau ada infrared itu yang panas, sinar panas merah itu, dan ultrasound. Standar sih, tapi yang paling kita ini kan di sini kita unggulkan di sini yaitu exercise program. Ya, exercise program itu yang dimana kita membuat dosis latihan sesuai dengan impairmentnya, kondisi si pasien. Jadi kondisi si kakak dengan kondisinya si saya gitu beda. Nah, karena riwayat kakak dengan riwayat saya beda. Misalnya kakak atlet, otot kakak dengan otot saya beda. Otot kakak itu lebih sudah terlatih karena kakak cedera jadi unperform. Kalau saya orang biasa, jadi ototnya juga berbeda, aktivitasnya berbeda. Juga harus penanganan exercise-nya juga harus berbeda. Harus nah kan berbeda. Seperti Intimates lihat nih, set kita hari ini kan beda ya Intimates, nggak seperti yang biasa-biasanya. Kita ada di ruang exercise ya. Ya, benar. Ruang exercise di klinik fisioterapi Gang Sehat. Jadi memang seperti yang udah Bang Edo infokan tadi, di sini tidak hanya berfokus pada treatment dengan alat ya Bang Edo, tapi ada exercise yang harus dilakukan sama pasien setelah menjalani treatment alat tadi. Nah itu bedanya tuh Intimates. Tadi kan kita udah ngobrolin soal fisioterapi secara umum ya Bang Edo ya. Oke, setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Edo. Kita pengen tahu lebih dalam nih soal fisioterapi Gang Sehat. Ada cerita apa di baliknya? Tetap di Bincang Intim. Kembali lagi di Bincang Intim. Nah, tadi kan kita udah membahas fisioterapi secara umum nih. Sekarang kita pengen tahu nih, ada kisah apa sih di balik fisioterapi Gang Sehat? Bang Edo sendiri nih, apa sih awal mula ketertarikan dengan bidang fisioterapi ini? Nih, dari ketawanya Intimates, kayaknya panjang nih ceritanya nih. Silakan Bang Edo. Mungkin boleh diminum dulu Bang Edo? Oh iya. Duh, panjang tuh Kak. Panjang ya? Itu parah tuh kalau diceritakan tuh. Karena awalnya memang saya enggak tertarik dengan fisioterapi dan memang enggak tahu fisioterapi itu apa. Walaupun saya bertiga bersaudara ya Kak, 3 bersaudara. Jadi kakak pertama saya fisioterapi, kakak 2 saya fisioterapi, tapi saya enggak tahu tuh apa fisioterapi. Oh, bukan karena pengaruh kakak nih berarti? Bukan, awalnya. Karena memang dulu ketertarikannya ke dunia seni gitu.
Saya habiskan masa waktu SMA itu habis-habis di panggung Taman Budaya. Wah, Di dunia. seniman lokal ternyata Iya. Intimates. Mungkin ada Intimates yang mengenali? Di dunia teater, Kak. Jadi besar-besar SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 itu lebih banyak habis di Taman Budaya untuk manggung, untuk mentas. Sampai akhirnya lulus SMA dan terakhir itu kelas 3 itu ikut lomba dan menang, dan disitulah saya pede tuh pengen kuliah ke jurusan seni. Agak ada dramanya tuh. Agak ada dramanya tuh. Pulang ke rumah pengen kasih tahu ke almarhum bapak saya untuk saya pengen nih kuliah ini, pengen kuliah seni. Gitu. Nggak boleh, kamu coba ikut jejak lah, kan nggak ada contoh tuh Kak. Nggak ada contohnya yang di rumah kan pasti kakak kamu gitu. Ya udahlah, akhirnya ya udah, kalau kau mau sekolah kedokteran pun oke nih gitu. Oke, kedokteran ya. Nah, tertantang tuh kan gitu ya, namanya juga anak-anak. Iya. Masih gelora kaum muda ya. Akhirnya saya belum lulus tapi dapat rekomendasi dari sekolah bahwa sudah mengikuti ujian nasional. Di situ saya pakai untuk berangkat ke Solo untuk tes, tapi saya nggak lolos. Nggak lolos kan. Belum rezeki. Iya, belum rezeki. Akhirnya kakak ngasih tahu, udah kamu fisioterapi aja. Ada tuh yang S1. Bener lah. Itu sama kayak dokter katanya. Gitu. Bapak tahu nggak itu dokter? Tahu katanya. Ya udah harus pembuktian ya. Ya udah itulah jurusannya. Tapi kan kalau di kampus saya waktu itu one day service. Jadi satu hari itu kita bisa tahu kita lulus apa enggak. Ya, sesuai dengan nilainya kan. Ya udahlah. Ambillah tuh fisioterapi S1 dan pulang bawa KTA sementara. Kan bangga tuh. KTM sementara. Wah, senang. Jalanin fisioterapi makin di Solo dan Jogja kan. Itu animo keseniannya, atmosfer keseniannya sangat luar biasa ya. Udah jadi budaya di sana gitu kan. Jadi si seniman ini sampai di sana bukannya kuliah, melenceng malah makin sering pentas. Kuliah nggak pernah ikut IP itu ya adalah sosok lah ya. Adalah gitu kan. Akhirnya surat untuk itu ada datang ke rumah dan memang surat cinta dari kampus. Di balik itu semua saya dapat musibah kan. Pada saat itu usus saya bocor, usus saya itu pecah, lambung saya lecet karena memang banyak aktivitas di luar. Akhirnya saya harus operasi dan pulang ke Pontianak itu semester 3. Pulang ke Pontianak untuk recovery, terus nengok nilai yang kayak gini. Dua kan pilihan, dilanjutin apa udah cukup sampai di sini atau milih jurusan lain gitu kan. Tapi saya dikasih pilihan sama orang tua mau apa nih, karena tanggung jawabku hanya nguliain kamu, dibalikin lagi ke kamu untuk bisa bertanggung jawab kayak gitu kan. Oke lah, saya milih untuk lanjutin kuliah saya dan saya perbaiki kesalahan-kesalahan yang udah saya lakukan. IP udah mulai naik, saya lebih banyak terjun ke dunia organisasi kampus biar lebih intens di kampus kayak gitu. Jadi itu titik balik lah Titik balik semester 3 itu. Dan akhirnya pulang ke Pontianak, ketemu dengan senior. Ketemu dengan senior, nongkrong di warung kopi waktu itu kan. Bang, apa can nih bang? Itu khasnya sapaan orang Pontianak tuh gitu ya? Bukannya nanya apa kabar, apa can gitu. Terus senior saya bilang, tada nih nunggu pembukaan ja, kata. Saya langsung kepikir kan, aduh saya lulus nanti kayak gini nih. Kalau misal adik kelas saya nanya, bang apa can? Ada nunggu pembukaan. Oh berarti, nggak bisa nih pikir saya harus pulang nggak cuma bawa ijazah. Saya pulang itu harus bawa sesuatu yang baru nih. Pada saat itu pikir saya kan di semester 5 apa semester 4 gitu.
Ya udahlah, saya mutusin untuk kuliah part time. Jadi kuliah dari pagi sampai sore. Kalau kesehatan itu dari jam 7 sampai jam 5 atau jam 4 lah, jam 4 jam Full 5. ya? Full. Kuliah praktek teori kayak gitu kan. Praktikum dan segala macam. Itu jam 4 saya habis saya part time di klinik dosen saya. Itu kerjaannya ya macam-macam Kak. Dari ngelap liur, ngelap, pokoknya apa aja yang penting saya dapat pengalaman untuk pulang. Betul. Jadi dosen saya itu namanya Bu Heni. Namanya Halo Bu Heni yang lagi praktisi nonton. PAC di Surakarta. Jadi saya dikasih ilmu dengan bentuk saya bisa berdiskusi langsung dengan dia dan saya juga bisa dikasih pelatihan sama dia kayak gitu. Jadi ada pelatihan ini dia support saya lewat itu kayak gitu. Jadi saya dibayar pakai ilmu. Itu kan penting banget tuh. Betul. Jadi ada bekal untuk saya pulang ikut seminar. Jadi dulu tuh sering ikut orang seminar tapi tukang gotong-gotong Kak. Oh, logistik lah ya. Gitu. Iya, jadi perlengkapan. Pokoknya yang penting bisa dapat seminar gratis tuh. Jadi pembicaranya ngomong kita bisa nulis gitu. Jadi dapat juga sertifikatnya. Kan CS udah temen ya. Tolong ditulis ya gitu. Udah titipan. Terus ya udahlah sampai di situ saya pulang dan apa ya kalau untuk di kampusnya sendiri saya itu karena saya orangnya suka ngumpulin orang. Seneng ngumpulin orang, terus berbuat sesuatu ngumpulin orang gitu. Jadi saya sebelum saya lulus, saya pengen lah ngapain ya, buat study club. Mantan. Benar-benar titik balik lah itu ya. Benar-benar berubah drastis. Buat study club tentang karena memang minat saya di anak, jadi saya buat study club fisiopedi waktu itu. Fisiopedi UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi saya mengakomodir kawan-kawan yang punya minat untuk belajar tentang anak. Walaupun saya tidak tahu tuh. Jadi ya belajar sama-sama lah. Belajar gitu sama-sama, kan? Belajarnya dari literatur yang update kayak gitu. Terus ketemu dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, kita ajak diskusi gitu. Ya itu sih setelah saya lulus. Udah saya pulang ke Pontianak terus ajak teman satu dulu nih untuk pulang. Ngeyakinin jadi saya berdua dengan ada satu namanya itu Wanda Hidayat. Itu teman udah CS kental lah. CS kental. Sohib ya? Ya udah CS kental banget lah. Oke. Jadi saya maksa dia untuk yuk kita pulang yuk lah, pulang mau ngapain gitu. Nah iya itu juga kan maksudnya dari tadi omongan Bang Edo itu memang kayaknya tujuannya mau pulang ke Pontianak gitu. Mau ngapain, emang orang sana udah kenal dengan fisioterapi ini, kita di sini lah gitu. Sementara kan di sana apalagi di Pulau Jawa gitu ya, peluang karir, pasarnya itu udah terbentuk kan di sana kan, tapi lebih memilih untuk pulang nih, malah ngajakin teman. Ayolah kita pulang. Nah, kalau dia tuh kan jadi saya bahasa Pontianak tuh saya mujuknya tuh Kak. Dari abis Isya sampai azan subuh. Masya Allah. Di Indomaret depan kampus. Bener, ini benar. Ini kisah nyata ya. Kisah nyata nih. Mujuk dia ngeyakinkan dia, ayo kita balik, kita buat klinik. Emang modalnya nanti gimana? Saya nggak tahu pokoknya. Ya mungkin kan temannya Bang Wanda ini kan mikir, ini gimana, modal dari mana? Mau kayak gimana nanti kita di Pontianak, seperti apa kita di Pontianak. Saya bilang pokoknya nggak usah pikirkan itu, pokoknya kita balik ya dulu. Iya. Pokoknya udah dari azan Isya sampai azan subuh tadi tuh, akhirnya dia mau pulang. Oke, tergerak dia. Tapi dia lulus duluan. Jadi kan ada. Jadi dia pulang duluan. Dia pulang duluan karena kan di kampus tuh ada 3 gelombang wisudanya. Saya gelombang paling terakhir. Karena tadi. Iya. Insiden di tengah-tengah itu kan. Insiden di tengah-tengah. Jadi dia lulus itu gelombang kedua, saya gelombang ketiga. Jadi kan rentangnya berapa bulan itu? Pokoknya ada rentang berapa bulan gitu. Setelah ngurus semuanya, saya pulang ke Pontianak terus ketemu lagi sama dia. Kita mau ngapain nih gitu. Ya udah
kita Luas. kita urus surat izin dulu belum. Jadi minjem surat izin kakak. Oke. Minjem surat izin kakak, ya udah surat izin kakak udah dapat, tapi nggak bisa nih kayak gini nih. Kita memang harus ya udah karena saya belum bisa ngasih sesuatu ke Wanda, saya sekolah, saya titipkan Wanda di penitipan. Oke. Penitipan. Jadi saya cari senior yang bersedia mau, Kak, misalnya, Kak bisa ndak teman saya kerja di tempat kakak gitu, paling tidak, terus bisa. Jadi bertanggung jawab lah nih ya. Karena udah bawa kawan pulang gitu kan, tapi ndak tanggung jawab kan gimana tuh? Betul. Ya udah, selama Wanda ke tempat orang, saya kuliah lagi. Oke. Biar bisa buka praktek dengan nama saya sendiri. Oh iya. Ya udahlah, sampai saya lanjut sekolah profesi, saya pulang, saya buat pakai plang nama saya sendiri. Nah, di situ kayaknya kalau kita sounding tentang fisioterapi pakai nama kita, orang masih bingung. Kita harus cari bendera lain nih. Gitu. Udah otak gerilya aja udah mulai ada tuh, Kak. Udah main ya. Udah main. Ya udah, kita coba bangun relasi lah. Pada saat itu saya juga bantu dosen saya penelitian. Tentang apa ya, tentang VO2 max waktu itu, tentang kadar kapasitas stamina yang ada kadar oksigen di dalam paru. Jadi udah buat penelitian, cari respondennya anak futsal waktu itu. Ya udah, di situ mulai kenal dengan namanya Bang Coy. Gitu. Ya udah, kita yang nawarin diri, Bang, gini kita Bang Coy dan Coach Naim dulu pelatih Kancil. Bang, gimana kalau saya ini gitu bisa gabung nih di situ. Nah, karena kita juga butuh bendera kan, Kak, untuk bisa ngasih promotif sama preventif ke masyarakat, edukasi lah lebih tepatnya. Ya udah, alhasil dapat bisa gabung dengan Kancil. Pada musim pertama itu Wanda yang turun. Karena Wanda fashionnya dengan olahraga. Oh, cocok. Saya fashionnya di anak. Oh, gitu. Di anak saya. Jadi saya mikir kalau klinik ini bentuknya anak, formatnya anak, Wanda nanti bisanya kerjanya apa gitu. Karena oke, Wanda bisa ngerjakannya. Teman saya ini bisa ngerjakan anak, tapi saya nggak boleh egois dong kayak gitu. Saya nggak boleh egois. Jadi ya udah, kita dirikan klinik sport dulu atau muskulo dulu atau umum dulu. Baru nanti kalau memang kita ada rezeki lebih, kita bisa buat klinik anak, dan itu kamu jangan ganggu aku. Kau udah dapat, aku udah dapat. Gitu. Jadi dua-duanya tersalurkan ya. Tersalurkan gitu. Jadi ya kayak gitulah proses perjalanan kami selama 2 tahun. Berarti pertama kali ini buka tahun berapa, Bang? 2000 berapa ya? 2018 lah. 2018 ya. Oke, berarti. Nah, terus Bang Edo, waktu pertama kali memutuskan buka klinik pulang ke Pontianak gitu, reaksi dari pihak keluarga itu gimana? Sementara kan mungkin kayak kultur masyarakat kita kan masih ngerasa kalau lulus ya harus kerja di tempat yang proper gitu kan. Nah, itu gimana nih cara Bang Edo meyakinkannya waktu itu? Ya hasil sih, Kak. Maksudnya dulu pengen tapi sempat ada di satu instansi juga lah, pernah kayak gitu. Tapi memutuskan untuk enggak jadilah kayak gitu. Ya udah, saya memutusin untuk buat klinik, meyakinkan orang tua, dan dapat modal seadanya. Waktu itu modalnya berapa ya? Modalnya 10 juta. 10 juta modal awalnya. Modal awal cuma 10 juta untuk kredit alat. Untuk kredit alat, jadi visit tuh Wanda ke kanan, saya ke kiri, Kak. Kumpul-kumpulan ya. Dari jam 7 kita ngamen ke rumah-rumah, dapat uangnya, nanti datang ke rumah saya, kita buka praktek itu jam 4. Buka praktek jam 4 sampai jam 9 malam. Nah, jadi kita pagi sampai sore itu visit, sore sampai malam kita praktek. Praktek di sini ya. Tipesnya 3 kali kita. Wanda sekali, saya 3 kali.
Oke. Minggu kita kerja juga Kak, minggu kita hidroterapi, jadi terapi di dalam kolam renang. Oh. Jadi betul tuh Anda cuma sekali, saya 3 kali tipesnya. Karena diforsir abis-abisan ya? Abis-abisan Demi Kak. mendirikan klinik ini. Demi melunaskan, melunaskan Kirain cicilan. itu demi idealisme, ternyata demi melunasi kredit. Melunaskan kredit alat, karena Kredit alat. alat-alat fisioterapi lumayan harganya untuk kita gitu. Ya makanya kan makanya saya tanyakan gitu kan, ini anak-anak istilahnya baru muncul nih, terus tiba-tiba udah iya bikin klinik sendiri gitu kan. Oke, tapi keluarga akhirnya support pasti ya? Keluarga support. Support lah, mau nggak mau. Ada mau nggak mau ya? Udah jadi. Terus waktu awal, ini kan berarti Bang Edo sama Bang Wanda perintisnya nih ya? Iya. Jenis terapinya apa aja tuh yang waktu pertama kali berdiri? Jenis terapinya kita lebih berfokus kepada semua sih Kak. Semua dulu pada saat itu. Sampai akhirnya kita megang klub olahraga dan dari situ animo atlet, animo sport participation. Sport participation itu yang praktisi olahraga tapi untuk hobi. Kan ada sport prestasi gitu kan. Itu orang yang berolahraga untuk berprestasi gitu. Betul. Nah dari situ tuh mulai datang 1, 2, 3 kayak gitu. Nah kalau untuk pasien-pasien yang lain kita biasanya visit. Kayak stroke gitu, kita visit, datang ke rumahnya kayak gitu. Berarti dari awal itu memang udah ada ya layanan itu ya? Udah ada. Oke, nah terus akhirnya berkembang menyampaikan passion Bang Edo tadi menjadi Gria Anak Gang Sehat. Oke, nah terus untuk Gria Anak Gang Sehat ini berdirinya sendiri kapan Bang Edo? Berdirinya. Tapi ditahan dulu Bang Edo, jangan dijawab dulu. Setelah ini kita kembali di Bincang Intimates masih bersama Bang Edo di Fisioterapi Gang Sehat. Masih di Bincang Intim nih. Nah, Bang Edo, boleh dijawab di pertanyaan yang tadi. Apa tuh? Udah lupa nih Intimates. Jadi, Gria Anak. Ya. Gria Anak sendiri persisnya berdiri kapan Bang Edo? Berdirinya itu tanggal 28 Desember 2018. Oke. Kalau nggak salah. Oke. Nah, terus memang karena passion ya Bang Edo ya? Iya, karena memang saya dari kuliah itu udah memang menekuni setelah hijrah tadi itu ya. Iya. Bukan dari kuliah mah. Bukan. Dari awal sih belum dari awal belum. Jadi saya milih untuk ke anak itu pas saya praktek aja sih, pas praktek. Jadi kan kalau praktek S1 itu ada 2 minggu kayak gitu kan. Saya ngelihat kok ada perbandingan nih kayak gitu. Kok ngerjain anak dengan ngerjain dewasa seruan ngerjain anak, karena kita kayak ndak lagi kerja tapi lagi main. Karena mungkin bawaan diri saya yang ndak suka yang serius-serius amat ya. Mungkin kayak gitu, jadi harus ada fun-nya gitu ya. Mungkin jadi saya tertarik nih dengan ini. Ternyata ilmunya dalam ya, pas di dalemin gitu. Nah dari situlah cinta pada pandang pertama di fisioterapi anak. Oke, nah untuk di sini penanganan terapi anak tuh jenisnya apa aja Bang Edo? Apakah sama dengan yang terapi dewasa? Pasti beda dong ya? Pastinya beda. Mungkin kita kayak lebih banyak ke bicara tentang, tapi lebih tepatnya full exercise ya. Lebih tepatnya full exercise, tapi uniknya di anak ini hari ini kita ngerjain beda, besok kita beda lagi. Sesuai mood si anak.
sesuai dengan kondisi si anak. Itu tantangan juga ya? Tantangan juga. Misalnya target kita dia biar bisa untuk kneeling, berlutut misalnya kayak gitu kan. Ya gimana caranya kita buat dia mancing dia untuk berlutut. Entah itu gimana kita harus berlutut juga atau ngasih mainan biar bisa berlutut kayak gitu. Tapi pada dasarnya kita menggunakan alat peraga. Lebih banyak alat peraga, mainan, stool, tangga dan wall bar tuh kayak tangga monyet tapi ada di dinding kayak gitu. Nah terus kan masalah-masalah pada anak nih Bang Edo, otomatis kan apa sih cederanya gitu? Kalau orang dewasa kan mungkin keseleo apa gitu. Apakah anak-anak juga mengalami masalah yang sama atau memang ada khusus nih kalau anak-anaknya gitu masalahnya? Masalahnya sih lebih banyak kalau di sini. Kasusnya lebih banyak ke cerebral palsy ya, cerebral palsy, Down syndrome, dan delay development sama speech delay. Karena kita juga ada terapi wicara. Oh ada juga. Ada juga terapi wicara juga lulusan terapi wicara dari Solo juga lulusan. Jadi ini terapis-terapisnya di sini satu alma mater semua? Beda. Kalau terapi wicara yang beda. Dia lulusan Politeknik Kesehatan. Kalau kita di swasta. Nah terus kembali lagi soal terapis nih Bang Edo. Dengan banyaknya layanan terapi di sini, gitu kan, otomatis kan perlu SDM yang mumpuni dong, gitu kan, untuk meyakinkan pelanggan-pelanggan di sini, gitu kan. Sementara kan kalau di Pontianak sendiri, kan masih jarang nih teman-teman dengan skill atau ilmu fisioterapi tadi. Gimana nih Bang Edo bisa menghadirkan terapis-terapis yang membantu di sini? Apakah ada seleksi khusus? Atau mungkin Bang Edo udah punya stok sendiri? Itu tuh. Kita sampai impor kan? Oh, diimpor ya? Kita sampai datangin yang dari Tangerang kayak gitu. Bukan datangin sih, memang dari yang terapis wicara kita juga dari Sintang malah. Gitu. Jadi enggak banyak, karena memang enggak banyak disiplin ilmu. Maksudnya orang yang memang lulusan ini terus fisioterapi kayak gitu memang banyak, tapi enggak sesuai dengan masyarakatnya. Misalnya masyarakatnya 1000, fisioterapinya 5, kan enggak sebanding. Misal contohnya seperti itu kayak gitu. Jadi kita juga kalau di sini budayanya kita upgrading sih Kak. Kita membiasakan tentang upgrading. Jadi itu yang karena mungkin spirit mudanya itu ya Kak ya. Jadi ada literatur baru kita ini. Jadi itu salah satu mungkin yang bisa menarik minat-minat kawan-kawan yang muda bisa gabung dengan kita. Karena selain membantu orang, mereka juga tetap upgrade nih ilmunya, tetap ada gitu pembelajaran di sini. Kita coba untuk upgrade kayak review jurnal terbaru di penelitian-penelitian baru, metode-metode baru kayak gitu. Itu yang coba kita jadikan habit di klinik ini. Wah keren nih. Nah terus Bang Edo, balik lagi ke tadi ya, bahwa di sini itu kan tidak hanya fokus kepada treatment dengan alat, tapi juga ada exercise. Apakah memang itu campaign yang pengen Bang Edo angkat gitu, bahwa fisioterapi itu tidak melulu harus dengan bantuan alat gitu? Iya, karena saya pernah dengar gitu kan. Saya pernah dengar di satu seminar, tapi saya lupa. Tapi poinnya kayak gini, kalau dulu itu farmakosenter, dulu sekali. Tapi semenjak 2003 atau 2006 itu udah berubah. Campaign dari WHO, tidak salah waktu itu. Jadi kalau dulu farmakosenter, ibaratnya karena dulu wabah itu kan banyak ya Kak. Dulu kita sering dengar polio di telinga kita kalau iklan-iklan di TV. Orang lama ya Kak. Ketahuan kita generasi mana. Nah, kalau sekarang kan mungkin udah sedikit ya. Tapi sekarang itu udah memang ekosistemnya berubah, kampanyenya juga bakal berubah. Kalau dulu orang lebih sering bergerak, kalau sekarang orang minim bergerak. Nah, kayak gitu. Itu jadi campaign dari fisioterapi pun baru-baru ini juga tentang ya exercise, movement kayak gitu. Jadi saya pengen punya klinik, mimpi saya. Jadi klinik saya nanti ke depannya saya pengen punya klinik yang memang bisa
menjadikan exercise itu menu utama dalam sebuah karena kita memang diciptakan untuk bergerak kan. Oke. Bergerak secara aktif bukan pasif. Kayak gitu. Kita pasien harus balik lagi atau klien kita juga harus balik lagi menggunakan tenaga dan kemampuan fungsi gerak dia sendiri. Itu yang poin yang pengen saya tanamkan di fisioterapi gang sehat dan Geriana gang sehat. Oke, iya kan karena kan ini satu ilmu juga ya yang saya dapat setelah ngobrol-ngobrol sama Bang Edo, bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi di tubuh kita itu kan karena habit yang salah gitu ya Bang Edo. Ya. Nah jadi dengan adanya exercise ini akhirnya mengajarkan kita untuk punya habit baru nih, yang otomatis positif dong buat badan kita gitu kan. Jadi pengobatan itu tidak mengharapkan orang gitu istilahnya ya, tapi dimulai dari badan sendiri, dari diri kita sendiri. Oke, jadi mimpinya seperti itu ya Bang Edo ya? Ya. Semoga tercapai mimpi-mimpinya. Amin. Amin. Sukses selalu buat teman-teman fisioterapi gang sehat. Amin. Oke, Intimates, selesai sudah obrolan seru kita bersama Bang Edo di fisioterapi gang sehat. Semoga obrolan hari ini dan edukasi yang diberikan sama Bang Edo bisa bermanfaat nih buat Intimates semua. Mungkin yang sekarang nih karena kebanyakan rebahan jadi agak pegel-pegel, bisa langsung datang ke klinik fisioterapi gang sehat buat atur jadwal exercise. Nah, Bang Edo terima kasih sudah bergabung bersama kita, teman-teman fisioterapi juga dan semua kru yang ada di sini terima kasih. Selalu jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berlalu, tetap semangat dan sampai jumpa.